Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di video modul ajar saya dengan saya Jessica Fanya Aurora dari kelas 10 TJKT 2. Di video kali ini saya akan membahas Cisco. Yang pertama, kriteria memilih network media. Di sini ada fiber optik, wireless, dan juga kabel copper. Jadi saya akan membahas satu persatu mengenai jarak, lingkungan, jumlah data, kecepatan, dan terakhir biaya. Yang pertama, jarak kabel copper. Kabel ini memiliki jarak maksimal 100 meter. Bisa lebih namun akan terjadi data loss karena inferensinya. Jadi, instalasinya di bawah 100 meter itu bisa memakai kabel UTP. Tapi jika jaraknya sudah melebihi di atas 100 meter, bisa menggunakan kabel fiber optik atau wireless. Jarak tempuh kabel fiber optik. Kabel fiber optik, sinyal yang ditransmisikan melalui kabel serat optik dapat menempuh jarak lebih jauh. Sinyal dapat berjalan sejauh 50 km tanpa perlu melakukan regenerasi. Hal tersebut dikarenakan jarak transmisi serat optik yang secara signifikan lebih besar daripada kendali media lainnya. Dan terakhir, jarak untuk wireless bisa mencapai 45 meter ataupun bisa sampai ratusan kilometer. Selanjutnya, lingkungan. Kabel copper bisa digunakan untuk lingkungan perkantoran ataupun rumah selagi jaraknya masih di bawah 100 meter. Fiber optik digunakan untuk lingkungan yang jauh seperti perkantoran, dan wireless digunakan untuk lingkungan yang melewati gunung ataupun perbukitan karena di daerah tersebut sulit untuk menarik kabel fiber optik, maka wireless ini menjadi solusi. Selanjutnya, data dan kecepatan. Kecepatan untuk kabel copper yaitu 10 GB per detik. Namun, kecepatan di atas itu kabel optik cenderung lebih andal. Selanjutnya, kabel fiber optik. Untuk kecepatan transfer data mencapai 1000 Mbps serta jarak dalam satu segmen lebih dari 3,5 km. Kabel serat cahaya tidak terganggu oleh lingkungan cuaca dan panas. Dan terakhir, kecepatan transfer data melalui komunikasi tanpa kabel wireless pada 2 MB. Dan terakhir, biaya. Untuk biaya bisa disesuaikan dengan kebutuhan jarak dan lingkungan seperti antar kota, antar gedung, ataupun antar benua. Jenis-jenis jaringan ada 3, yaitu LAN, Local Area Network, WAN, Wide Area Network, dan Internet. Yang pertama, di sini saya akan membahas mengenai LAN dulu. LAN atau Local Area Network adalah suatu jaringan komputer yang hanya mencakup wilayah lokal saja. Artinya, jaringan ini hanya dapat digunakan oleh pengguna di area LAN. LAN menghubungkan perangkat ke jaringan internet melalui perangkat jaringan sederhana. Kekurangan dan kelebihan LAN. Kelebihannya adalah karena jangkauan yang hanya mencakup area kecil, LAN tidak akan menguras terlalu banyak biaya. Selain itu, kabel yang digunakan pun tidak terlalu panjang. Ini akan lebih menghemat biaya. Melalui LAN, koneksi transfer data antar node akan berlangsung dengan cepat. Dan kekurangannya yaitu luas wilayah koneksinya terbatas. Hal ini karena LAN hanya mencakup area lokal saja. Selanjutnya, pengertian WAN. Wide Area Network atau WAN adalah jaringan komputer yang luas cakupannya dapat mencapai satu negara bahkan benua. Jaringan ini merupakan gabungan dari LAN dan MAN yang wilayahnya dipisahkan secara geografis. Fungsi WAN membuat arus komunikasi menjadi lebih mudah dan cepat, mengintegrasikan jaringan LAN dan MAN menghemat biaya operasional pengirim data yang cepat. Kelebihan WAN. WAN memungkinkan pengguna untuk berbagi informasi atau file melalui area yang lebih besar hingga mencapai antar benua. Semua orang terdapat pada jaringan WAN akan dapat menggunakan data yang sama. WAN mempunyai sistem jaringan yang luas dan besar sehingga mampu menjangkau negara, benua, bahkan seluruh dunia. Kekurangan WAN yaitu jangkauannya yang sangat luas, sangat wajar jika WAN membutuhkan biaya operasional yang sangat tidak sedikit.
Dari segi pengaturan atau penyetingan, jaringan WAN lebih sulit dan rumit. Alat-alat yang diperlukan untuk membangun jaringan ini juga tidak murah. Jaringan WAN membutuhkan keberadaan firewall demi membatasi penggunaan ilegal yang masuk. Selain itu, langkah ini juga bertujuan untuk membatasi user yang ingin mengganggu jaringan. Jenisnya yaitu ada modem, router, dan antena. Selanjutnya ada internet. Internet merupakan sebuah jaringan yang berfungsi untuk menghubungkan antara satu media elektronik dengan media lainnya. Jaringan komunikasi inilah yang akan mentransfer data secara tepat dan cepat melalui frekuensi tertentu. Contoh jenis jaringan internet yang pertama yaitu ada LAN, WAN, MAN, dan juga PAN. Yang kedua, ada wired network. Wired network merupakan jenis transmisi jaringan komputer yang membutuhkan media seperti kabel untuk mengirimkan transmisi data antara satu perangkat ke lainnya. Sehingga bila ingin menghubungkan antara komputer harus menggunakan kabel. Lalu ada jenis koneksi dial-up. Koneksi ini menggunakan kabel telepon dan modem untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital. Dial-up merupakan salah satu jenis koneksi internet yang paling banyak digunakan, tetapi saat ini sudah jarang digunakan karena kecepatan transfer datanya yang rendah. Kecepatan akses internet menggunakan dial-up dapat mencapai maksimal dengan kecepatan 86 kbps. Di sini juga saya akan membahas perbedaan OSI dan TCP/IP. Sebelum membahas perbedaannya, di sini ada pengertian mengenai OSI dan TCP/IP. OSI layer adalah suatu konsep yang memungkinkan pertukaran informasi antara berbagai jenis sistem komunikasi komputer. Singkatan OSI sendiri merupakan kependekan dari Open System Interconnection. Setiap lapisan dalam model OSI memiliki fungsi yang berbeda-beda namun saling terkait untuk menyediakan kerangka kerja yang terstruktur bagi komunikasi data dalam jaringan komputer. Lalu TCP/IP. TCP/IP adalah standar komunikasi data yang digunakan oleh komunitas internet dalam proses tukar-menukar data dari satu komputer ke komputer lain di dalam jaringan internet. Protokol ini tidaklah dapat berdiri sendiri karena memang protokol ini berupa kumpulan protokol. Protokol ini juga merupakan protokol yang paling banyak digunakan saat ini. Data tersebut diimplementasikan dalam bentuk perangkat lunak software di sistem operasi. Selanjutnya, perbedaan OSI dan TCP/IP dari strukturnya. TCP/IP hanya menggunakan satu lapisan yaitu application layer untuk mendefinisikan fungsionalitas lapisan atas. Sedangkan OSI menggunakan 3 lapisan yaitu application, presentation, dan session. Lalu ada implementasi. OSI merupakan model konseptual yang tidak praktis digunakan untuk komunikasi. OSI mengidentifikasi bagaimana aplikasi dapat berkomunikasi melalui jaringan. Sebaliknya, TCP/IP banyak digunakan untuk membangun hubungan dan interaksi jaringan. Lalu, yang terakhir, perbedaan tujuannya. Perbedaan utama antara tujuan OSI dan TCP/IP adalah bahwa OSI lebih bersifat konseptual dan digunakan sebagai panduan desain, sedangkan TCP/IP lebih praktis dan digunakan secara luas dalam jaringan internet. Saya juga akan membahas mengenai IPv4 address. Apa itu IPv4 address? IPv4 atau Internet Protocol Version 4 adalah alamat IP yang menggunakan format 32 bit dan terdiri dari 4 blok angka desimal yang dipisahkan oleh titik. Setiap blok angka dapat berisi angka dari 0 hingga 225. Ada beberapa jenis alamat yang terbagi menjadi 3 bagian, yaitu ada yang pertama unicast. Unicast merupakan alamat IPv4 digunakan bagi sebuah jaringan interface atau antarmuka yang langsung tersambung dengan internetwork IP. Menurut laman InCloudHost, alamat ini hanya digunakan dalam komunikasi point-to-point saja. Lalu kedua ada broadcast.
Alamat broadcast secara khusus didesain untuk setiap proses node IP dalam segmen jaringan yang sama. Berbeda dengan unicast, alamat ini bisa dipergunakan untuk komunikasi one to everyone. Jenis alamat yang terakhir adalah multicast. Alamat ini tersusun dari satu atau beberapa node yang berada dalam segmen jaringan yang sama atau berlainan. Untuk penggunaannya, alamat ini mengusung komunikasi one to many. IVVIP terdiri dari beberapa kelas, yaitu ada A, B, C, D, dan E. Setiap kelasnya memiliki ukuran blok yang berbeda-beda untuk kebutuhan jaringan yang berbeda. Kelas A. Kelas A digunakan untuk jaringan yang memiliki skala sangat besar karena kapasitasnya pun sangat memadai. Dari segi kapasitasnya, kelas A memegang posisi utama. Namun, jumlah pembentukan jaringan kelas A cenderung minim dibandingkan kelas lain. Kelas B. Kelas B diperuntukkan bagi jaringan skala menengah ke atas. Kelas IPv4 ini mampu menciptakan jaringan sampai dengan 16.384 buah dengan tampungan masing-masing jaringan sebanyak 65.534. Kelas C. Kelas C digunakan untuk skala jaringan yang jauh lebih kecil dibanding kelas lain. Ini dikarenakan setiap jaringan kelas C hanya sanggup menampung 254 host saja. Umumnya, kelas C lebih digunakan untuk rangkaian internet privat, contohnya jaringan di sekolah, universitas, hingga apartemen. Kelas D. Kelas D umumnya digunakan untuk multicast, di mana data dikirimkan kepada sekelompok perangkat. Sayangnya, jumlah maksimal IP dan jumlah maksimal jaringan dari kelas D tidak dijelaskan secara spesifik. Kelas E. Kelas E diperuntukkan untuk penggunaan jaringan demi keperluan eksperimen dan penelitian. Sama seperti kelas D, jumlah maksimal alamat IP dan jumlah maksimal jaringannya tidak diketahui secara spesifik. Nah, lalu di sini juga ada IPv6. IPv6 adalah versi terbaru dari Internet Protocol yang digunakan untuk mengirimkan data di jaringan komputer. IPv6 dirancang sebagai pengganti teknologi IPv4 yang telah menjadi standar dominan sejak awal pengembangan internet. Lalu, mengapa IPv6 menggantikan IPv4? IPv6 memiliki alamat yang lebih panjang dan menyediakan ruang alamat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan IPv4. Salah satu perbedaan utama antara IPv6 dan IPv4 adalah panjang alamat IP. IPv4 menggunakan alamat 32 bit yang terdiri dari 4 blok bilangan desimal terpisah oleh titik. Adapun jenis-jenis IPv6. Jenis-jenis IPv6 atau Internet Protocol version 9 adalah yang pertama ada unicast, komunikasi point to point langsung antara dua host dalam jaringan. Kemudian multicast, komunikasi one to many, mengirimkan paket data ke banyak host dalam grup yang sama. Lalu yang terakhir anycast, komunikasi one to one of many, menyampaikan paket data kepada anggota terdekat dari sebuah grup. Lalu di sini yang terakhir ada iOS. iOS adalah sistem operasi seluler yang dikembangkan oleh Apple untuk perangkat kerasnya seperti iPhone, iPad, iPod Touch, Apple Watch, dan Apple TV. iOS berfungsi untuk menghubungkan interaksi antara pengguna dengan perangkat keras iPhone. Sekian video modul ajar saya mengenai Cisco. Maaf bila masih banyak kesalahan ataupun kekurangan saya mengenai materi tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.